Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yamin. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 pada LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan nomor induk mahasiswa 240311711762. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek mengajar pada kelas 10 dengan materi Daulah Umayyah di Andalusia sebagai salah satu syarat dalam mengikuti uji kinerja. Bagaimana proses selanjutnya? Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam tentang dinasti Daulah Bani Umayyah di Damaskus, di Andalusia. Tapi sebelum kita lanjutkan materi ini, alangkah baiknya kita awali perjumpaan kali ini dengan membaca dzikir pagi. Oke, mari kita baca dzikir pagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sadaqallahul 'azim. Kita lanjutkan dengan absensi dulu. Mayopi, Ella, Santi, Dede, Rahman, Permana, sudah semuanya? Nah, selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang Daulah Umayyah di Andalusia. Nah, Daulah Umayyah itu ada dua. Yang pertama, Daulah Umayyah yang ke-1 yaitu di Damaskus. Yang kedua, Daulah Umayyah kedua di Andalusia. Nah, di Damaskus itu didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian di Andalusia didirikan oleh siapa pendiri Daulah Umayyah di Andalusia teh? Nah, dalam pelajaran kali ini siswa diharapkan untuk memahami materi tentang Daulah Umayyah di Andalusia. Kemudian untuk proyek P5RA, profil pelajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin, siswa dituntut untuk beriman, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia dan bernalar kritis. Bernalar kritis itu mampu berpikir dan mencari tahu. Kemudian untuk profil pelajar Rahmatan lil Alaminnya, siswa dituntut atau yang ingin dicapai adalah tawasud dan tasamuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang
Sejarah Daulah Umayyah di Andalusia. Nanti kalian akan melakukan diskusi per kelompok tentang berdirinya Daulah Umayyah di Andalusia. Nanti bisa dibaca dari LKPD. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu tayangan tentang sejarah Daulah Umayyah di Andalusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Raudon Channel yang mengungkap rahasia dan fakta di balik sejarah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas sejarah Daulah Umayyah II di Andalusia. Topik kali ini sangat menarik karena dengan materi ini kita bisa tahu bagaimana sejarah berdirinya kerajaan Islam di wilayah Andalusia yang kini menjadi negara Spanyol dan Portugal. Selain itu, dalam topik ini kita akan mengungkap banyak misteri termasuk rahasia di balik pesatnya perkembangan Islam di wilayah Eropa tersebut. Bagaimana bisa wilayah yang dulunya menjadi basis kekuatan orang-orang Nasrani tersebut bisa ditaklukkan umat Islam? Apa rahasianya? Dan seberapa heroiknya pasukan Tariq bin Ziyad menaklukkan Andalusia? Dan bagaimana bisa Islam di Andalusia lenyap begitu saja, padahal sudah berkuasa sekitar 7,5 abad lamanya? Ingin tahu? Insya Allah semua akan kita bahas di sini. Yuk kita membahasnya. Daulah Umayyah II di Andalusia merupakan dinasti Islam didirikan keluarga Daulah Umayyah I, yakni Abdurrahman Ad-Dakhil. Beliau merupakan putra dari Muawiyah bin Hisam bin Abdul Malik yang berhasil lolos dari kejaran tentara Bani Abbasiyah yang menaklukkan Daulah Umayyah di Damaskus. Abdurrahman berhasil masuk ke Andalusia dan mengambil kekuasaan di Andalusia pada masa Gubernur Yusuf al-Fikhr, lalu memproklamirkan berdirinya Daulah Umayyah II di Andalusia sebagai kelanjutan dari Daulah Umayyah I di Damaskus. Oleh ahli sejarah, periode ini disebut dengan periode kedua pemerintahan Daulah Umayyah, terhitung antara tahun 756 sampai 1031 Masehi. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, ada baiknya kita kaji dulu sejarah Andalusia yang kini menjadi negara Spanyol dan Portugal tersebut. Wilayah Andalusia merupakan bagian dari semenanjung Iberia. Sebelum dibebaskan umat Islam, wilayah Andalusia termasuk bagian kerajaan Romawi. Namun dalam perkembangannya, bumi Hispania tersebut dikuasai pasukan Gotik dari kerajaan Visigoth di bawah Raja Roderick. Bangsa Gotik sendiri merupakan bangsa berasal dari negeri Germania. Raja Roderick naik takhta setelah berhasil merebut kepemimpinan dari raja sebelumnya, yakni Witiza. Roderick dikenal sebagai raja dolim, bertindak sewenang-wenang pada rakyat, sehingga membuat penduduk Andalusia rindu akan kedamaian dan ketentraman. Kondisi inilah yang menjadi salah satu faktor pasukan Islam bisa dengan mudah menguasai Andalusia, padahal kekuatan tentara Islam kala itu hanya berkisar 12.000, sementara pasukan musuh sangat besar, sekitar 100.000-an tentara. Namun fakta yang tidak bisa dipungkiri dan bisa dijadikan pelajaran bahwa jauh sebelum Islam masuk ke Andalusia, Islam lebih dahulu telah berkembang pesat di Afrika Utara, sebuah kawasan yang berdekatan dengan wilayah Andalusia, daerah benua Eropa bagian barat daya. Keberadaan Afrika Utara dan Andalusia dipisahkan oleh lautan Samudra Atlantik. Kala itu, Afrika Utara menjadi salah satu provinsi Daulah Umayyah Damaskus. Jadi, penguasaan terhadap suatu wilayah pasti butuh proses dan tahapan, dan itu mutlak dilalui, tidak bisa dilakukan spontanitas bim salabim. Penguasaan terhadap wilayah Afrika Utara sendiri sudah dilakukan sejak Khalifah pertama Muawiyah bin Abu Sufyan. Namun penguasaan secara penuh wilayah ini baru terjadi pada era Khalifah kelima Abdul Malik bin Marwan. Pemerintah pusat menunjuk Musa bin Nusair sebagai gubernur Afrika Utara yang wilayah kekuasaannya mulai Libya, Aljazair hingga Maroko. Karena wilayah Mesir sudah menjadi provinsi tersendiri.
Sebelum ditaklukkan umat Islam, Afrika Utara merupakan wilayah basis kekuasaan kerajaan Romawi. Setelah kawasan Afrika Utara benar-benar dapat dikuasai, Islam mulai menyebar ke berbagai penjuru di kawasan tersebut, termasuk Andalusia di benua Eropa. Penyebaran Islam ke Andalusia sendiri sebenarnya juga bukan merupakan bentuk penjajahan, tetapi lebih tepatnya disebut sebagai sebuah pembebasan dari pemerintahan dolim. Karena sesuai referensi yang ditulis Harian Republika disebutkan, awal mula masuknya Islam ke wilayah Andalusia terjadi setelah ada permintaan bantuan dari raja negara bagian di Andalusia bernama Raja Julian. Penguasa Kepulauan Ceuta itu sangat murka pada Raja Roderick, penguasa Andalusia, karena putrinya Florinda diperkosa olehnya. Tetapi Raja Julian tidak berdaya untuk melawan, sehingga ia pun berkirim surat meminta bantuan ke negeri di seberang Laut Tengah, yakni Gubernur Afrika Utara Musa bin Nusair. Setelah membaca surat dari Julian, Musa bin Nusair menyampaikan kepada Khalifah Daulah Umayyah Al-Walid bin Abdul Malik di Damaskus mengenai perkara ini. Al-Walid pun mengizinkan gubernurnya untuk menjalin koalisi militer dengan pemimpin Nasrani tersebut. Jadi, dari sini dapat difahami bahwa kedatangan Islam di Semenanjung Iberia terjadi atas permintaan Raja Julian. Tidak ada niatan menjajah negeri orang. Justru kedatangan Islam ke Andalusia menjadi angin segar bagi penduduk setempat karena bisa bebas dari raja zalim dan sewenang-wenang. Namun begitu, penaklukan Andalusia tidak serta-merta bisa dilakukan, tetapi ternyata melalui proses cukup panjang dan pemikiran matang, karena musuh yang harus dihadapi adalah Raja Roderick yang memiliki pasukan banyak dengan persenjataan sangat lengkap. Tetapi untuk melakukan penaklukan wilayah Andalusia, umat Islam tetap menggunakan wilayah Afrika Utara, khususnya wilayah Maroko yang sangat berdekatan itu sebagai pintu masuk. Sehingga wilayah Afrika Utara menjadi batu loncatan bagi pasukan Muslim dalam menaklukkan wilayah yang dikuasai bangsa Gotik tersebut. Proses penaklukannya pun dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap pertama, Musa bin Nusair sebagai gubernur Afrika Utara terlebih dahulu mengutus Tarif bin Malik menyelidiki situasi Andalusia saat itu. Tarif membawa 500 pasukan berkuda dan melintasi selat terletak di antara Maroko dan Eropa. Dalam ekspedisi ini, Tarif dibantu Raja Julian dengan menaiki 4 buah kapal milik Raja Julian dan sukses tanpa perlawanan berarti. Melihat keberhasilan Tarif bin Malik dan pasukannya, Musa bin Nusair kembali melakukan ekspedisi pengiriman ke Andalusia dengan membawa pasukan dalam jumlah lebih besar, yakni 7.000 pasukan di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad, seorang panglima dari bangsa barbar di Afrika Utara. Pasukan Tariq bin Ziyad sebagian besar terdiri dari suku barbar yang didukung Musa bin Nusair dan orang-orang Arab yang dikirim Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Tariq bin Ziyad memimpin pasukan menyeberangi selat yang kemudian terkenal sebagai Selat Gibraltar atau Jabal Tariq. Peristiwa penaklukan wilayah Andalusia sangat menarik dibahas dalam video tersendiri. Apalagi peristiwa penaklukan tersebut dilakukan di bulan puasa, tepatnya pada tanggal 28 Ramadan tahun 92 Hijriah, bertepatan dengan 19 Juli tahun 711 Masehi. Insya Allah, tapi yang jelas peristiwa penaklukan itu penuh dengan aksi heroik pejuang Muslim sejati. Bagaimana tidak heroik? Karena sesampai di pantai wilayah Andalusia setelah menyeberangi Selat Gibraltar, Tariq bin Ziyad justru mengumpulkan pasukannya di sebuah bukit karang Gibraltar atau Jabal Tariq, Bukit Tariq, lalu membakar semua armada kapal yang mereka pakai menyeberang lautan. Tentu pasukannya kaget melihat tindakan gila Tariq tersebut. Namun Tariq dengan pedang terhunus menyampaikan kepada pasukannya dengan kalimat tegas, "Kita hanya memiliki 2 pilihan, maju menaklukkan negeri ini lalu tinggal di sini, atau kita semua binasa," teriak Tariq bin Ziyad di hadapan pasukannya. Allahu
Spontan semangat jihad 7.000 pasukan Torik bin Ziyad terbakar karena mereka tidak punya pilihan lagi kecuali harus maju menaklukkan Andalusia. Karena bila mundur tetap juga akan mati karena yang ada di belakang hanyalah lautan luas. Daripada mundur dan akhirnya mati tenggelam di lautan, lebih baik maju. Sementara bila maju terus masih ada kemungkinan menang, bila meninggal pun tercatat sebagai mati syahid. Inilah yang mengubarkan semangat jihad pasukan Torik bin Ziyad tanpa mengenal takut, padahal jumlah musuh yang harus dihadapi sebanyak 100.000 tentara dengan persenjataan lengkap. Dan benar, pasukan muslim dengan keimanan kuat terus merangsek tanpa mengenal rasa takut hingga membuat pasukan Roderick kocar-kacir. Gubernur Musa bin Nusair pun mengirim bantuan tentara lagi sebanyak 5.000 orang, sehingga total pasukan Torik menjadi 12.000 orang. Masih jauh bila dibandingkan dengan jumlah pasukan musuh. Meski begitu, pasukan Torik berhasil menang dan berturut-turut menaklukkan beberapa wilayah penting di Eropa seperti Cordoba, Granada, dan Toledo, ibu kota kerajaan Gotik saat itu. Penaklukan Andalusia ini terjadi pada masa pemerintahan Khalifah ke-6 Daulah Umayyah Al-Walid bin Abdul Malik. Dengan ditaklukkannya Andalusia, periode pertama pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia dimulai dengan pusat pemerintahan di Damaskus. Oke, Permana silakan. Ada yang mau ditanyakan? Apa yang menjadi landasan Islam masuk ke Andalusia? Oke. Apa yang menjadi landasan Islam masuk ke Andalusia? Ada yang mau menjawab? Silakan yang lainnya. Ada yang mau menjawab? Yang menjadi landasan Islam masuk ke Andalusia adalah karena adanya permintaan Raja Julian kepada gubernur Afrika Utara pada saat itu, yaitu Musa bin Nusair. Permintaannya adalah ingin menaklukkan Raja Roderick. Kenapa? Karena Raja Roderick begitu dolim kepada masyarakat pada saat itu. Nah, Musa bin Nusair kemudian melanjutkan permintaan itu kepada kepada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik yang menjadi Khalifah dinasti Umayyah di Damaskus. Nah, kemudian Khalifah merespon itu dan mengirimkan Jadi atas permintaan Raja Julian tidak ada niatan menjajah negeri orang. Justru kedatangan Islam ke Andalusia menjadi angin segar bagi penduduk setempat karena bisa bebas dari raja zalim dan sewenang-wenang. Namun begitu, penaklukan Andalusia tidak serta-merta bisa dilakukan, tetapi ternyata melalui proses cukup panjang dan pemikiran matang, karena musuh yang harus dihadapi adalah Raja Roderick yang memiliki pasukan banyak dengan persenjataan sangat lengkap. Tetapi untuk melakukan penaklukan wilayah Andalusia, umat Islam tetap menggunakan wilayah Afrika Utara, khususnya wilayah Maroko yang sangat berdekatan itu sebagai pintu masuk. Sehingga wilayah Afrika Utara menjadi batu loncatan bagi pasukan Muslim dalam penaklukan wilayah yang dikuasai bangsa Gotik tersebut, mengutus peletak di Suleiman ke. Nah, itu adalah jawaban terhadap apa yang menjadi landasan Islam masuk ke Andalusia. Ada lagi pertanyaan? Oke, pertanyaan lain? Ella, mau bertanya? Stop, lanjut. Pertanyaan kedua. Mengapa Torik bin Ziyad membakar apa? Nah, pertanyaan kedua adalah mengapa Torik bin Ziyad yang pada saat itu melakukan perjalanan ke Andalusia dengan membawa
7.000 tentara. Setelah tentara itu turun dari kapal, Tariq bin Ziyad membakar seluruh kapalnya. Ini menjadi sebuah motivasi bahwa lebih baik mati di medan perang daripada mati tenggelam. Nah, itu yang menjadi landasan, yang menjadi latar belakang kenapa Tariq bin Ziyad membakar kapalnya. Ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lain, kita lanjutkan pada sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi. Pada sesi diskusi ini, Bapak akan membuat 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kemudian silakan diskusikan materi yang berada di lembar kerja. Oke, silakan diskusikan. Bagaimana? Selesai? Oke, kita lanjutkan ke presentasi kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 ke depan dan presentasikan hasil diskusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik. Perkenalkan, nama saya Permana dari kelompok 1 dan ini teman saya dari kelompok 1. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sejarah lahir Daulah Umayyah di Andalusia. Andalusia mulai ditaklukkan umat Islam pada masa Daulah Umayyah di Damaskus, tepatnya saat pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik. Penaklukan tersebut menjadi salah satu peristiwa besar dalam sejarah Islam. Jatuhnya Andalusia membuka peluang umat Islam untuk mengembangkan sayap lebih luas lagi hingga ke seluruh penjuru Eropa. 1. Penaklukan Andalusia. Secara politik, wilayah Spanyol terpecah menjadi beberapa negeri kecil. Selain itu, penguasa Gotik bersikap tidak toleran terhadap aliran agama yang dianut penguasa, yaitu aliran monofisik, apalagi terhadap penganut agama lain seperti Yahudi. Padahal Yahudi agama yang dianut mayoritas penduduk. Mereka yang menganut agama selain Kristen dipaksa untuk dibaptis apabila tidak bersedia. Mereka akan disiksa dan dibunuh. Perpecahan politik yang terjadi di Spanyol menjadikan ekonomi masyarakat memburuk. Sewaktu Spanyol masih berada di bawah pemerintahan Romawi, ekonomi maju pesat berkat kesuburan tanah, pertanian meningkat, demikian juga dengan pertambangan, industri, dan perdagangan juga meningkat. Akan tetapi setelah Spanyol berada di bawah kekuasaan kerajaan Goth, perekonomian lumpuh dan kesejahteraan masyarakat menurun. Saat masyarakat Andalusia merasakan kesengsaraan, masyarakat Afrika Utara merasakan kenikmatan hidup di bawah kekuasaan kaum muslimin yang penuh dengan keadilan, kebahagiaan, dan ketenangan. Tidak mengherankan bila penduduk Asbani atau Spanyol dan orang-orang dari kalangan Yahudi berharap bisa lolos dari sistem hukum Al-Qud yang penuh kezaliman. Mereka berharap ada yang berhasil melepaskan mereka dari kekuasaan Al-Qud. Tariq bin Malik, orang yang pertama menaklukkan penyerbuan ke Andalusia. Ia menyeberangi lautan antara Maroko dan benua Eropa dengan satu pasukan perang. 500 orang diantaranya tentara berkuda. Mereka menaiki 4 buah kapal. Dalam penyerbuan itu, Tariq mendapat kemenangan dan kembali ke Afrika Utara membawa harta ganimah yang banyak. Dicukupkan sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada pertanyaan dari presentasi barusan untuk kelompok 2 dan 3? Oke,
Nah, jika tidak pertanyaan, kita resume dulu sebentar untuk hasil presentasi kelompok 1, yaitu tentang berdirinya Daulah Umayyah di Andalusia. Nah, asalnya Daulah Umayyah di Andalusia itu karena adanya pembebasan rakyat Andalusia karena ada permintaan dari Raja Julian. Nah, Tariq bin Ziyad kemudian diutus untuk menyerbu ke wilayah Andalusia dengan 500 pasukan. Kemudian 500 pasukan itu kembali dengan kemenangan. Nah, setelah itu kembali lagi pasukan Islam dengan 7.000 pasukan. Nah, 7.000 pasukan itu dibawa oleh Tariq bin Ziyad, kemudian melakukan berbagai penaklukan di berbagai wilayah seperti Sevilla, terus apa lagi tadi teh? Granada dan Toledo. Oke, sekarang yang kedua, kelompok kedua, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi dan teman saya Rahman dari kelompok 2. Kami akan menjelaskan tentang kekhalifahan Umayyah di Andalusia. Sejak pertama kali menginjakan kaki di tanah Andalusia, menjadi kerajaan bersama, Islam memainkan peranan yang besar. Selama 7,5 abad berkuasa, Daulah Umayyah di Andalusia dipimpin khalifah-khalifah berikut. 1. Abdurrahman Az-Zahir Abdurrahman I, memerintah tahun 756 sampai 788 Masehi. 2. Hisyam bin Abdurrahman Hisyam I, pemerintah tahun 788 sampai 769 Masehi. 3. Al-Hakam bin Hisyam Al-Hakam I, pemerintah tahun 796 sampai 822 Masehi. 4. Abdurrahman Al-Aus Abdurrahman II, pemerintah tahun 822 sampai 852 Masehi. 5. Muhammad bin Abdurrahman Muhammad I, pemerintah tahun 852 sampai 886 Masehi. 6. Munzir bin Muhammad, pemerintah tahun 886 sampai 888 Masehi. 7. Abdurrahman bin Muhammad, pemerintah tahun 888 sampai 912 Masehi. 8. Abdurrahman An-Nasir Abdurrahman III, pemerintah tahun 912 sampai 961 Masehi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil presentasi kelompok 2, ada 16 khalifah pada masa Daulah Umayyah di Andalusia. Oke, kelompok 3, satu lagi, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laya Sari dan ini teman saya Dede Nuraini. Kami dari kelompok 3 akan membawakan periode pemerintahan Umayyah di Andalusia. Periode pertama 711 sampai 755 Masehi. Periode ini Andalusia dipimpin para wali atau gubernur yang diangkat Khalifah Umayyah yang berpusat di Damaskus. Di masa itu, stabilitas politik negeri belum tercapai secara sempurna akibat gangguan yang masih sering terjadi, baik dari dalam maupun luar. Gangguan dari dalam berupa perselisihan di antara penguasa, terutama akibat perbedaan etnis dan golongan.
Periode ini berakhir dengan kedatangan Abdurrahman Ad-Dakhil ke Andalusia tahun 755 Masehi. Periode kedua 755 sampai 912 Masehi. Periode ini Andalusia berada di bawah pemerintahan Amir atau Gubernur. Masa ini dimulai ketika Abdurrahman Ad-Dakhil, seorang keturunan Bani Umayyah yang berhasil menyelamatkan diri dari penyerangan yang dilakukan Bani Abbas di Damaskus dan memasuki Andalusia. Periode ketiga 902 sampai 1013 Masehi. Periode ini terjadi peristiwa besar. Abdurrahman III berhasil menumpas pemberontak orang-orang Kristen dari Sukaleon dan Nampera. Dia kemudian mengklaim kedudukan sebagai khalifah dengan gelar An-Nasir inilah penegak agama Allah. Abdurrahman III menjadi khalifah pertama Umayyah di Andalusia pada usia 21 tahun. Abdurrahman III memerintah lebih kurang selama 50 tahun. Masa pemerintahannya menjadi masa gemilang dalam sejarah Arab Andalusia. Periode keempat 1013 sampai 1086 Masehi. Periode ini Andalusia terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan yang disebut Mulhat Tawaif. Mereka berpusat di beberapa kota seperti Sevilla, Cordoba, dan Toledo. Pada saat ini umat Islam Andalusia kembali memasuki masa pertikaian ironisnya jika terjadi perang saudara di antara pihak-pihak yang bertikai atau yaitu meminta bantuan kepada raja-raja Kristen. Periode kelima 1086 sampai 1235 Masehi. Periode ini Andalusia masih terpecah menjadi beberapa negara, namun terdapat satu kekuatan dominan, yakni Daulah Murabitun. Pada tahun 1086 sampai 1143 Masehi dan Daulah Muwahhidun pada tahun 1146 sampai 1235. Periode ke-6 1232 sampai 1692 Masehi. Pada periode ini Andalusia mengalami masa kejatuhan. Pada tahun 1238 Masehi, Cordoba jatuh ke tangan penguasa Kristen dan Seville jatuh pada tahun 1248 Masehi. Setelah seluruh Andalusia lepas dari kekuasaan Islam kecuali Granada yang dikuasai oleh Bani Ahmad sejak tahun 1232 Masehi. Dan kamu bisa sampaikan, maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelompok 3 menjelaskan tentang periode dinasti Umayyah di Andalusia. Ada 6 periode, di mana 6 periode itu mulai dari berdiri, masa kemasan, dan juga masa runtuhnya Daulah Umayyah. Yang pertama adalah periode pertama, di mana periode pertama itu periode
paling krusial yaitu berdirinya Daulah Umayyah di Andalusia oleh Abdurrahman Ad-Dakhil. Sedangkan periode kedua di mana Abdurrahman Ad-Dakhil mulai menjabat sebagai khalifah. Periode ketiga peristiwa besar yaitu Abdurrahman III yang berhasil menumpas pemberontakan orang Kristen oleh suku Leon dan suku Napire. Periode keempat Andalusia terpecah. Periode kelima Andalusia juga terpecah menjadi beberapa negara. Dan periode keenam adalah periode di mana kekhalifahan Daulah Umayyah mulai runtuh. Itu yang menjadi materi dari kelompok 3. Kita simpulkan dari materi ini, materi tentang Daulah Umayyah di Andalusia. Kesimpulannya bahwa Daulah Umayyah di Andalusia itu berdirinya itu melewati banyak sekali tahapan, di mana Andalusia mulai ditaklukkan pada masa Daulah Umayyah I di Damaskus. Kemudian Daulah Umayyah runtuh oleh Daulah Abbasiyah, di mana pada masa Daulah Abbasiyah seluruh pendiri atau keluarga kerajaan itu ditumpas dan menyisakan Abdurrahman Ad-Dakhil yang pada saat itu berhasil melarikan diri ke Andalusia. Nah, kemudian ketika Andalusia dipimpin oleh Abdurrahman Ad-Dakhil yang menjadi gubernur di Andalusia pada saat itu, Abdurrahman Ad-Dakhil memproklamirkan diri sebagai Daulah Umayyah kedua di Andalusia. Nah, sampai di sana mengerti semuanya? Mengerti tentang materi ini? Mengerti. Kemudian mampu menjelaskan kembali. Apakah mampu menjelaskan kembali materi ini pada waktu nanti? Oke, kalau berarti materi kita sudah selesai. Nah, dengan berakhirnya pelajaran ini, mari kita mensyukuri apa yang kita dapatkan hari ini dengan bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa bahwa kita pada saat ini mampu belajar dan kemudian mampu memahami materi tentang Daulah Umayyah di Andalusia. Sebelum berakhir, mari kita berdoa. Akhirul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.